Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone yang harganya terjangkau. Kita dapetin pas tanggal event 33 kemarin, yaitu di harga 1.300.000-an ya. Dan ini smartphone murah menurut saya. Dan dia dibekali kamera terbesar di harganya, yaitu 108 megapiksel. Yang mana kalau kita cari pesaing-pesaing itu harganya masih tinggi-tinggi, di atas 2 jutaan untuk resolusi setinggi itu. Tapi HP ini tuh bisa ngasih dengan resolusi sebesar itu teman-teman ya. Dan desainnya juga cantik ya, premium-premium gitu. Nah, kalian masih penasaran apa smartphone-nya, performanya gimana, apakah bagus atau tidak? Ya udah, kita pindah dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing smartphone-nya ya. Kalian pasti penasaran banget nih sama smartphone yang kita bahas ya. Ini aja baru aja launching teman-teman ya, jadi belum lama. Untuk packaging lumayan rapi, jadi gak bakalan rusak ya. Dan kalian tahu lah ya, ini apa? Nubia V70. Nah, ini kita dapetin di harga 1.341.000 teman-teman ya. Nih, saya belinya segini. Tuh. Jadi ya ini worth it banget buat dicoba, makanya kita beli teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di bagian depan ini ada tulisan Nubia AI NFC V70. Nah, ukuran layarnya 6,7 inch, 120 Hz, baterainya 5000 mAh, dan chargingnya besar juga 33 watt. Ini kameranya 108 megapiksel. Nah, untuk storage-nya di 256 GB dan ini besar di kelas harganya. Untuk RAM aslinya adalah 8 GB, virtual RAM-nya 12 GB. Jadi totalnya 20 GB. Tapi ya RAM aslinya cuma 8 GB aja teman-teman ya. Nah, di sini tuh kalau kita lihat ya, prosesornya dia pakai UniSoC T616. Kayaknya bagus ya. Ntar kita coba ya, apakah Unisoc dengan kamera 108 megapiksel bisa ngasilin gambar yang bagus? Karena kalau kita lihat ya, record untuk Unisoc belum bisa ngasih tuning warna yang bagus ya. Tapi kita lihat ntar apakah kamera bagus atau tidak. Apakah ada OIS atau tidak. Kayak enggak sih, ada OIS-nya pun udah bersyukur banget. Tapi kita lihat ntar ya untuk hasil kameranya. Oke, kita langsung aja unboxing. Warna merah gitu ya. Oke, nah ini ya, ada keterangannya lagi, speknya ya, secara detail seperti ini. Maaf nih, kameranya agak ngeblur dikit nih. Oke. Nah, saya taruh dulu teman-teman. Kemudian di dalamnya lagi nih, kita coba lihat ada panduan mulai cepat sama kartu garansi. Dan di dalamnya lagi tuh ada kabel ya, kabel data. Oh, USB Type-C to Type-C. Nih, biasa kan USB-A to USB Type-C, ini udah bisa ngasih USB Type-C to Type-C. Keren ya. Dan chargernya ini 33 watt. Wow, besar juga teman-teman ya. Ya walaupun nggak sampai 45 watt nggak ya, tapi ini 33 watt dan secara build quality nggak tahu kenapa ya, ini lebih bagus build quality-nya dan solid gitu ya. Kokoh gitu. Good job nih CTI. Atau Nubia lah ya. Ada SIM ejector. Kayak ini, bentuknya seperti ini. Oke, di dalamnya lagi ini kita lihat yang ini. Case-nya tampilan seperti ini. Ya simple aja sih ya. Mesti kasih warna merah atau hitam ya. Nah, kita lihat dulu handphonenya. Wow, ini sih desainnya saya senang banget teman-teman ya. Wow, keren ya. Ya desain itu kayak iPhone gitu, cuma lebih sedikit premium gitu ya. Kalau iPhone kan 3 kamera gitu, ini dikasih 4 kamera. Cakep ya, dengan aksen-aksen warna chrome di sininya. Tuh. Wow. Keren sih. Dan di sebelah kanan nih, sebelum kita lihat nih ada tulisan 108 megapiksel sama Nubia di sini. Nah, sebelah kanan ini ada tombol power sama fingerprint di sini ya. Warna merah seperti ini, volume up, volume down. Di bagian atas ada lubang mic dan di bagian sini tuh ada SIM tray. Dia sudah mendukung triple slot, jadi bisa satu micro SD sama dual SIM. Di bagian bawah dia ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C sama lubang speaker. Wow, ada 2 mic. Udah kayak Samsung gitu ya. Masih suara mic-nya bagus ya. Kita coba hidupin HP-nya. Oke, nyala ya.
Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail Nubia V70 ini. Ini dia tampilan awal dari Nubia V70. Smartphone yang kita dapetin pas harga promo ya, untuk varian RAM 8 dengan internal storage 256GB di harga 1,3 jutaan. Kalau kalian pengen beli bisa cek link yang ada di bawah ya, siapa tahu nih harganya masih sama segitu. Nah, smartphone ini tuh dimensinya compact ya, dengan ketebalan di 8,2 mili aja dan beratnya cuma di 198 gram aja. IP rating belum ada di HP ini dan di situ materialnya masih plastik gitu ya. Nah, untuk UI, nah pas kita install ya standar aja sih ya, nggak terlalu banyak bloatware, cuma ada bloatware beberapa ya, bisa dihapus teman-teman, kayak game-game kayak gini bisa dihapus. Kemudian di sini tuh diinstal TikTok ya, tinggal dihapus. Kalau kalian pengen hapus, ada video kayak seperti ini juga bisa dihapus. Nah, untuk UI-nya di sini tuh kita nggak tahu apakah kedepannya dia bakalan ada update software atau enggak, tapi kita lihat kedepannya ya. Dan kalau kita lihat di sini tuh pengaturannya seperti ini, ada WiFi, Bluetooth, mobile network, dan warna-warni ya ikonnya ya. Ada tema teman-teman ya, bisa kalian temanya ganti-ganti nih kalau kalian bosen nih. Ada Nubia Classic, ada Android kayak Android stock gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini tuh ada app icon, bisa kalian ganti juga. Ada wallpaper, ya standar-standar HP Android gitu ya. Kemudian kalau kita cek di bawahnya di sini tuh ada home screen. Kemudian bawahnya ada display. Ini pengaturannya ya, ada dark mode, red mode, ada color temperatur juga di sini. Kalian mau ke warm atau normal, ada cool. Jadi untuk pengaturan layarnya ini lebih expand ya ketimbang brand-brand lain. Jadi semuanya ada di sini ya. Ada night light juga nih. Tuh, jadi pengaturannya itu lebih banyak tuh namanya. Nih ada filter blue light yang mana ini bakalan ngebantu teman-teman kalau pengen biar matanya nggak begitu sakit ya. Jadi buat anak sih udah oke nih. Kemudian ada font, display size, dan lain-lainnya standar sih. Kemudian kalau kita cek bawahnya ada notification, status bar, ada sync mind, apa sih nih ya? Lab Island. Seperti gini aja ya pengaturannya teman-teman ya. Ya standar aja sih ya. Kemudian di bawahnya ada picture, screen record, app duplicate, wake up Google Assistant. Kayak gitu aja. Kemudian bawahnya ada apps, ada baterai, ada storage, security, ada safety and emergency. Ini kalian tinggal aktifin aja ya medical information-nya. Kalian tinggal set up di sini. Emergency kontak kalian tinggal pasangkan. Ada emergency SOS, crisis alert, ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah ini earthquake ya, atau gempa bumi. Apakah ini berfungsi atau enggak kita nggak tahu ya. Kalau kita tinggal di Jepang mungkin berfungsi dengan baik. Kalau di sini kita nggak tahu apakah ini bakal berfungsi dengan baik kalau ada gempa gitu. Oke, ada Anno Trackle Alert nih. Oke, kayak gini ya. Tuh aja settingannya teman-teman ya. Kita coba cek sistem update. Kita coba update apakah ada updatean ya. Ini iOS 14 dengan Android 14 teman-teman. Saya jarang sih dapetin update ya untuk seri-seri ini. Jadi kalau kalian beli ini ya pasrahkan apakah dapat update atau enggak. Di sini bisa setting buat RAM-nya ya, virtual RAM-nya dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas di bagian layarnya. Nah, ini membuat saya tertarik banget ya sama HP ini karena di bagian layar dia terasa tuh lebih enak gitu teman-teman, lebih bening. Ini feel-nya tuh kayak pakai layar yang seri Full HD dari Transsion Holding gitu ya. Jadi kalau kita bandingin nih sama HP-HP yang Transsion Holding pakai layar SD Plus gitu, ini lebih bagusan teman-teman ya, lebih bening dan lebih enak dipandang. Itu yang saya rasakan selama pakai HP ini pas uji coba teman-teman ya. Untuk resolusinya hanya 720 x 1600 pixel aja ya. Jadi ya hampir sama kayak SD Plus ya Transsion Holding itu, tapi menurut saya di bagian layar ya enakan ini teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin panel yang dipakai beda gitu. Nah, kita bahas lebih detail untuk bagian layarnya. Nah, untuk ukuran layarnya di 6,7 inch ya. Kemudian refresh rate-nya 120 Hz, touch sampling rate-nya juga 120 Hz. Dan kerapatan layarnya ada di 262 ppi ya. Kemudian di sini tuh untuk pitch brightness-nya hanya 500 nits saja, tapi lebih cerah ketimbang Transsion Holding untuk seri entry level-nya teman-teman ya.
Kemudian untuk multi touch-nya ini juga lebih oke, dia sudah mendukung sampai 10 sentuhan. Yang mana kalau traction holding kita hanya dapatnya di 5 sentuhan aja, ini udah bisa sampai 10 sentuhan. Kemudian di sini tuh untuk nonton Netflix apakah bisa sampai Full HD? Kita cek di security levelnya hanya di L3, yang mana hanya SD plus saja. Is oke lah ya teman-teman ya, belum Full HD kita dapat nontonnya. Dan untuk proteksi layarnya kita nggak dapat proteksi di sini, jadi hanya dikasih screen protector aja teman-teman ya tuh. Jadi hati-hati kalau kebanting, kena goresan, hati-hati teman-teman. Jadi kalian harus tetap pasang tempered glass di HP ini. Ya standar HP-HP sejutaan pada umumnya. Nah buat nonton YouTube apakah enak Bang? Tentunya enak ya, karena jujur nih, layarnya ini enak ketimbang HP traction holding yang pakai layar SD plus teman-teman ya. Jadi ini sih enak. Kalian bisa cari reviewer yang lain untuk bahas bagian layarnya, pasti bilang layarnya lebih baik sedikit ketimbang brand traction holding untuk seri entry levelnya. Untuk pemutaran videonya hanya mentok di 720p di 60 fps. Speakernya hanya single speaker aja di bawah sini. Nah, kayak gitu ya kalau pakai nonton YouTube. Menurut saya sih untuk suaranya udah cukup lah, apalagi harganya kita dapetin di 1,3 jutaan ya. Kemudian layarnya juga udah enak. Nah, selanjutnya kita bahas di bagian performa. Nah, untuk bagian performa ini cukup aja ya, nggak wow banget tapi cukup menurut saya. Nah, kita langsung aja menggunakan depth check. Kita cek di bagian hardware-nya. Dia pakai Uni SoC T616 dengan fabrikasi di 12 nanometer ya, 6X Cortex A55 1,8 GHz sama di 2X Cortex A75 di 2 GHz. Dan di sini tuh GPU-nya menggunakan GPU Mali ya, G57. Ini udah cukup lah ya buat gaming-gaming ringan. Dan di sini tuh untuk RAM-nya hanya 8 GB dengan internal storage di 256 GB. Tipe RAM-nya adalah LPDDR4X dan tipe memorinya adalah eMMC. Ya, belum UFS teman-teman ya. Dan untuk baterainya gimana Bang? Baterai 5000 mAh dengan dukungan charger di 33 watt. Nah, kita lihat ke bagian berikutnya yaitu adalah sensor box-nya dulu sebelum cek AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini tuh sensor cahaya ada, orientasi ada di sini, gyroscope minus di sini, dan sensor magnetik ada. Jadi kalau kalian demen game PUBG ini bukan jadi pilihan yang baik. Kemudian kita cek buat yang lain yaitu adalah AnTuTu benchmark-nya. Nah, secara performa ini hampir sama kayak Helio G85 gitu ya, atau Uni SoC T606 untuk performanya. Jadi skor AnTuTu-nya dapat segini 282, hampir 300 ribuan. Dengan skor CPU dapat di 96.000, GPU dapat di 26.000, memori dapat 83.000, dan UX dapat di 76.000 aja. Dan kita juga tes GPU Max benchmark biar teman-teman tahu nih skornya berapa. Nah, dapat skor di 843.000. Oke sih ya, walaupun belum sejutaan, tapi ini oke di harga segini. Apalagi saya dapetin di harga yang murah di 1,3 juta. Nah, gaming kita mau coba dua gaming, apakah performanya enak atau enggak ya, yaitu game PUBG sama game Mobile Legends. Game pertama kita sudah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya lumayan oke teman-teman ya. Coba lihat settingan grafisnya, ini kita dapat settingan di Smooth Ultra. Kalau dimentokin sih bisa sampai SD High. Kita pakai settingan ini aja. Terus kita pakai realistik. Giro nggak ada di HP ini, jadi kalau kalian beli HP ini jangan berharap ada gironya teman-teman ya. Dan cara performa hampir sama kayak Uni SoC T606 teman-teman ya. Lumayan lancar juga. Nggak ada yang namanya frame drop, nggak ada teman-teman ya. Cuma sayangnya gironya aja sih ya, ini software. Kalau hardware enak banget sih ya.
Dan sama uji coba sih rata-rata 40 fps teman-teman ya. Ketemu musuh pun nggak terlalu drop signifikan. Jadi saya bilang lumayan lancar nih. Secara tampilan juga masih oke. Ya gitu aja untuk uji gamingnya. Kita lanjut buat pengujian berikutnya ya, yaitu tes game Mobile Legends. Nah secara FPS sih rata-rata 40 fps kita dapatnya ya. Kita coba tes game Mobile Legends apakah lancar di HP ini. Game berikutnya adalah game Mobile Legends teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya kita dapat settingan seperti ini ya. High frame rate di super dan grafisnya di ultra kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sendiri nih. Sendiri mati saya nih. Lumayan oke ya, dapat di 59 fps. Aduh, tarik. Ya kayak gitu untuk tes game Mobile Legends. Lumayan oke sih performanya. Udah cukup lah buat game-game ringan seperti ini. Oke, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah kamera. Pembahasan berikutnya adalah di bagian kamera. Nah, untuk kamera di sini tuh desainnya menurut saya oke teman-teman ya, dengan aksen-aksen chrome di bagian pinggirnya ini. Dan ini ada 3 kamera, yaitu kamera utama di 108 megapiksel dan 2 kamera yang kita nggak tahu ya. Cuma kalau kita cari infonya itu kayak AI atau sama depth gitu. Cuma ya secara detailnya kita nggak tahu resolusinya berapa. Nah, untuk kamera depannya hanya di 8 megapiksel aja. Kayak jomplang gitu ya. Kalau dikasih 16 megapiksel kayak oke kamera depannya. Nah, kita langsung aja masuk ke sistem dulu buat cek hardware-nya ya, apa yang dipakai. Kita masuk ke kamera. Nah, ini dia menggunakan 108 megapiksel dari Samsung ya, Samsung S5 KH M6SX03, dan sini tuh ada 8 megapiksel dari Galaxy Core GC08A8. Nah, kalau 50 megapiksel kita nggak tahu apa ya, OmniVision. Tapi kamera utama kan 108 megapiksel. Dan kita langsung aja masuk ke UI kamera. Di paling kiri ada video. Nah, ini bisa zoom 2 kali. Kemudian sini tuh ada capture. Nah, untuk videonya saya lupa tadi ya, bisa merekam di 1080p di 30 fps saja atau di Full HD aja. Kemudian di sini tuh nggak ada fitur OIS atau AIS karena gironya masih nggak ada giro juga, jadi nggak ada fitur stabilisasinya ya. Kemudian di sini tuh ada capture ya. Ada portrait, ada 108 megapiksel kalau kalian pengen ngambil gambar 108 megapiksel. Dan di mode ini ada pilihan Pro, panorama, ada refocus, ada timelapse, ada QR code, ada night mode. Cuma kita nggak testing buat night mode-nya ya, kita testing siang hari biar teman-teman tahu nih Unisoc plus kamera 108 megapiksel hasilnya seperti apa. Kita coba di outdoor, hasilnya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Nubia V70. Kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps aja ya. Dan di sini tuh untuk fokusnya cepet, tuh bisa dilihat. Cepat fokusnya teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Tuh. Untuk tuning warnanya Unisoc ini nggak terlalu buruk teman-teman ya, ternyata bagus. Warna kontrasnya juga oke. Ya kalau pakai jalan lebih bergoncang teman-teman, karena nggak ada fitur race-nya, sayang banget sih ya. Nih, hasilnya seperti ini. Tuh. Ya, cakep nggak? Nah, kita coba rekam muka saya biar teman-teman tahu. Nah, ini kita rekam kamera utamanya, seperti ini hasilnya. Rekamnya di 1080p di 30 fps teman-teman ya. Belum bisa sampai 4K ya. Tapi is oke. Ini hasilnya seperti ini teman-teman.
pakai jalan ya bakalan bergoncang gitu ya, karena nggak ada fitur race. Nah, kita coba kamera depan biar tahu hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera depannya. Nah, untuk kamera depannya ternyata terlalu kontras ya. Padahal saya pakai settingan auto aja. Cuma ini warnanya tuh brightness-nya naik banget, teman-teman. Yang bagian belakangnya bisa kalian lihat ya. Jadi kurang oke. Kamera belakangnya oke. Kamera depannya ya standar aja itu. Pakai jalan juga bakalan bergoncang karena di sini tuh belum ada fitur Ace-nya gitu ya. Jadi ya kurang nyaman nih. Kita coba pakai ke sini. Nah, sama ya. Warnanya tuh naik banget kontrasnya. Padahal saya pakai settingan auto. Mesti kan bisa diturunin ya kalau kita ngerekamnya kayak gini. Nah, gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakang. Kita coba foto sedikit hasilnya tuh seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Nubia V70 ini. Menurut saya ini cukup menarik ya buat dicoba, apalagi kalau kalian dapetin harga yang terjangkau. Nah, pas saya mau beli ini, harganya ada 1,2 juta ya. Saya nggak check out pas harga 1,2 juta, tapi pas harga 1,3 juta saya baru check out. Menurut saya harga 1,3 jutaan itu udah worth it banget teman-teman ya. Kita jual lagi pun nggak rugi-rugi banget. Kalau kita beli di harga 1,7 juta, menurut saya masih ada brand-brand yang lain yang lebih menarik ketimbang ini teman-teman ya. Contohnya ada Technospark 30 Pro. Kalian tinggal nambah lagi dikit aja. Nah, kalau kalian tertarik dengan HP ini, bisa cek link ada di deskripsi. Siapa tahu nih harganya masih sama. Nah, kekurangan HP ini itu menurut saya memorinya tipenya belum UFS. Kemudian secara performa standar aja ya, kayak HP 1,5 juta ke bawah gitu. Terus dari desain oke, Yahoo mantap. Bagian depan oke juga ya, standar lah ya, bezelnya tebel ya oke, karena HP harga segini bezelnya rata tebel ya. Itu aja sih teman-teman ya, kalau kalian tertarik pengen beli dengan harga 1,3 jutaan, siapa tahu nih masih segitu, bisa cek link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi, yo.